أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kita kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin sepekan sekali setiap hari Selasa ba'da salat subuh. Kitab ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang meninggal tahun 597 Hijriah. Dan Imam Ibnul Jauzi mengambil satu kitab yang besar namanya Ihya'ul Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini isinya yaitu tazkiyatun nafas, fikih keseharian bagi seorang muslim. Pada pagi hari ini saya masih melanjutkan lagi bab Az-Zuhud wal Faqr, kitab tentang zuhud dan faqr. Pada pekan lalu inti daripada pembagian intinya puncaknya seorang yang zuhud adalah menerima az-zuhud, kemudian ridho, kemudian qanaah, kemudian hirsun, kemudian muttarun. Faslun fi fadilatil faqri wa tafdhilil faqri alal ghina. Masih bab tentang keutamaan fakir, sedikit harta, kemudian keutamaan fakir alal ghina. Jadi kalau fakir itu sudah masuk bahasa Indonesia, fakir miskin, tapi ini fakir yang memerlukan. Kalau fakir di dalam bahasa Indonesia kurang lebih tidak bisa makan sehari. Tapi ini fakrun apa? Al-ghina, masih memerlukan harta itu. Qala Allah Ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Jadi orang-orang yang fakir, orang-orang yang muhajirin, bukan orang yang kekurangan harta. Fakir di sini tapi sedikit, tidak bisa memenuhi sebagaimana yang diinginkan. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadkhulul fuqara'il mu'minina al-jannah qabla aghniyaihim bi khamsati mi'ati amin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yadkhulul fuqara, jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin itu, orang-orang miskin dari orang-orang mukmin itu dimasukkan surga dahulu daripada orang-orang yang mempunyai harta, yaitu orang kaya. Kemudian dari Aisyah, iyyaka wa mujalasatil aghniya, hendaklah kamu jauhi daripada duduk dengan orang-orang yang kaya. Tapi kaya ini bukan orang yang takwa, jadi nanti diutamakan. Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah ketika ditanya mana yang lebih baik, orang kaya tapi bisa bersedekah dan orang miskin bisa bersabar. Pada waktu itu ulama-ulama menjawab, memilih orang kaya bisa bersedekah, bisa bersyukur, daripada orang miskin bisa bersabar. Namun Ibnu Taimiyah memberikan satu jawab yang titis tepat, yaitu atqahum, orang yang bertakwa di antara keduanya. Jadi orang miskin bisa bersabar karena dia ada takwa di dalam hatinya. Orang kaya bisa bersabar, bisa bersyukur karena ada takwa di dalam hatinya. Wa qala Abu Darda, hisabu dirhamaini asaddu hisaban minad dirham. Orang yang mempunyai 2 dirham itu lebih banyak dihisab daripada orang yang mempunyai 1 dirham. Jadi kalau dikatakan di sini fakir itu mempunyai harta tapi belum bisa memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hada ilal islami wa kana asiyatan kafafan wa qana'a bima atahullah. Berbahagialah orang yang diberi hidayah daripada Islam, yang bisa mempunyai harta cukup. Wa qana'a bima atahullahu azza wa jalla, dan dia mempunyai sifat qanaah, menerima. Maka di dalam hadis, irdi bima qasamallahu takun aghnan nas, maka ridolah dengan apa yang diberikan kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang kaya di antara manusia. Di sini disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman hudhiya ilal Islam wa kana isyatun kafafan wa qana'a bima atahullahu azza wa jalla. Berbahagialah dengan orang yang mempunyai harta yang cukup, kafafan wa qana'a bima atahullahu azza wa jalla, dan dia qanaah dengan apa yang diberikan dari Allah subhanahu ta'ala. Wa qad dzakarna fil qanaati wa dzil hirsi fi kitabi dhammul mal ma yughni minal i'adah wa la yuqdar an dalika illa ba'da quwwatis sabr. Dan kata Imam Ibnu Qudamah ini mengatakan bahwasanya qanaah itu tidak bisa dihasilkan kecuali dengan kekuatan sabar yang optimal. Itulah fillah rahimakumullah. Wa ammal fatafdzilu bainal ghani wal fikir fa zahirun naql yadullu anna tafdzilul faqir. Jadi memang orang miskin, orang kaya itu ada. Maka dunia ini isinya orang miskin dan orang kaya pasti ada. Namun yang jadi masalah adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ini mendudukkan antara miskin dan kaya ini seterusnya digiring supaya tidak ada kesenjangan. Maka kalau di negara kapitalis itu, negara kapitalis yang menuhankan harta, yang menuhankan materi, yang menuhankan kapital, harta, itu jadi orang kayanya itu senjang. Negara kapitalis ini seperti negara Amerika,
Jadi orang miskinnya itu, orang kayanya itu, orang miskinnya itu tinggalnya di gorong-gorong, ada jalan raya, tinggal miskin, tidak ada. Bukan kita lihat karena megahnya gedung-gedung, kemudian kita berasumsi di situ tidak ada orang miskin, tidak, melonjak. Pada akhirnya orang negara kapitalis, orang yang menuhankan harta, yang berpikiran, oh itu kan harta, oh itu kan saya yang nyari, saya kaya ini karena saya yang nyari, saya kaya ini karena saya yang kerja. Dia lupa bahwa hartanya harta dan seisinya harta yang dia miliki, pakaian yang dia kenakan, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum hanya milik Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi orang kaya dengan orang miskin senjang. Kemudian karena orang miskin ini dianaktirikan, akhirnya protes. Ternyata orang-orang itu tidak adil, orang kaya itu. Akhirnya menjadi negara komunis, negara sosialis, yang itu mempunyai satu pikiran bahwasannya antara miskin dan kaya itu sama rata dan sama rasa, sama kaya. Tapi prakteknya jenderal dan penguasanya jauh melebihi daripada negara kapitalis. Itulah rahimahumullah. Sehingga negara sosialis itu selalunya kita disuguhkan pemandangan orang yang antri gas, antri gula, karena murah dia antri demi murahnya gula. Kalau di toko harganya lebih, mungkin 10 kali lipat. Ini dengan pemerintah murah. Tapi intinya semuanya itu menghilangkan iman. Baik negara kapitalis ataupun negara komunis ataupun negara sosialis, menghilangkan iman orang yang beriman. Dan anehnya orang negara-negara waktu itu masih berjayanya negara sosialis seperti Irak, seperti Syria, seperti Yaman Utara, itu mempunyai justifikasi, mempunyai stempel dari sahabat, namanya siapa? Sahabat Al-Ghifari, sahabat yang miskin, ditunjukkan ini loh buktinya bahwasanya Islam itu sosialis. Lupa bahwasannya kemiskinan, kenapa orang Islam itu miskin bisa sabar? Karena ada takwa di dalam hatinya. Lupa. Dan digambarkan itu Abu Dzar Al-Ghifari sahabat, memang kurang hartanya kalau dibanding dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan karena sedikit hartanya itu, karena mempunyai pikiran sosialis, pikiran komunis. Abu Dzar Al-Ghifari bisa bersabar karena ada takwa dalam sabar, dengan takwa. Dan itu dimunculkan oleh ulama, oleh pemikir-pemikirannya sosialis. Ini buktinya bahwasannya Islam itu sosialis. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bagian dari potret daripada Islamnya komunis. Naudzubillah min dzalik. Itulah rahimahullah. Kalau negara kapitalis dipotret, diajukan, diagungkan, namanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat. Itulah rahimahullah. Maka kemiskinan dan kekayaan itu pasti ada, tapi cara mendudukkannya di negara kapitalis senjang.
kesenjangan ini mempunyai puncaknya, titik puncaknya melahirkan negara komunis. Protesnya orang-orang miskin, protesnya orang-orang yang tidak punya, sehingga Islam itu mendudukkan ini, ada zakat, ada sedekah. Bahkan Islam memberikan satu alternatif di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Sesungguhnya innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dasar Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu dimenangkan, innama tunsoruna wa turzakuna, diberi rezeki, innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum, dengan orang-orang yang lemah. Ini alhamdulillah kita bisa pengajian di sini, bisa makan, bisa menang, bisa mempunyai harta, bukan karena kita insih yang bisa bekerja, tapi Islam mengatakan innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum, dengan orang-orang yang lemah di sekitarmu. Sepintas tidak ada hubungan orang lemah, orang miskin dengan kita diberikan rezeki. Tapi itulah kemudian disarah oleh hadis ini, disarah oleh beberapa sarah, kenapa orang lemah itu memberikan rezeki Anda, kenapa orang miskin itu memberikan rezeki, memenangkan kita, karena bidu'aihim, doa ikhlasihim, dengan doanya dan ikhlasnya. Jadi kalau orang miskin sudah punya miskin, apa yang dia punya? Tidak punya kecuali doa. Kecuali doa kemudian ikhlas, itu yang berdampak, yang bertambah, yang mengkarambol, berdampak kepada kita sehingga kita dimenangkan dan diberi apa? Dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi didudukkan. Sesungguhnya kita melihat orang tidak punya, miskin itu adalah nikmat. Sesungguhnya kita mendapatkan orang kaya itu juga nikmat. Maka kata Imam Ibn Taimiyah, saya ulangi lagi, atqahum adalah orang yang bertakwa di antara keduanya. Atqahum. Kalau di dalam kitab ini, fadzahirun naqli yadullu ala anna tafdzilul faqir. Di dalam kitab ini disebutkan orang yang fakir itu lebih baik, lebih utama daripada orang yang mempunyai harta. Walakin la budda min tafdzil fanaqulu innama yatasawwaru syak wal khilaf fi faqrin sabir laisa biharisin, tidak tamak. Justru ketamaan di dalam negara kapitalis, wah, hartanya yang itu semestinya tidak dimiliki oleh hak privasi diberi. Contohnya apa? Contohnya seperti yang digunakan manusia listrik. Itu tidak boleh orang pribadi menguasai, saya menggunakan, saya mempunyai listrik kemudian memberikan, karena dipakai manusia, dipakai. Nah, itulah fillah rahimakumullah. Au fakirun harisin ma'aghoniyin hasis, maka manusia ini dibagi minimal ini menjadi 5 atau 4. Ada orang kaya tapi dia tamak. Ini mengerikan. Sudah kaya dia tamak. Di dalam Al-Quran disebutkan ini tidak jauh lebih dekat
dengan Qarun. Inna Qaruna min qaumi Musa. Qarun hartanya banyak sehingga dinisbahkan kepada bahasa Indonesia namanya harta karun. Bukan karena harta yang dimiliki, karena apa? Ketamaannya, tamak, sifat yang ada di hatinya. Kuasai. Nanti kalau ditanya untuk cucu saya, untuk cucu, tidak ada. Itulah ketamaannya. Kemudian ada orang kaya yang qanaah. Nah, ini lebih baik. Sudah diberi harta, qanaah, banyak bersedekah. Yang ketiga, manusia, ciri manusia, ada orang yang miskin tapi dia qanaah, baik. Yang paling sedikit, yang paling kurang baik, sudah miskin, tamak. Au idla yahfa annal faqiru qani afdal min ghaniyil haris al mumsika. Sesungguhnya orang yang miskin yang qanaah lebih baik daripada orang yang kaya tapi dia tamak. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Insyaallah kita teruskan pekan depan pada hari Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi kulli zaman wal makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.